أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat walafiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Ar-Rahiq Al-Maktub karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Pertemuan yang lalu kita bahas tentang bagaimana Nabi diboikot, betul? Nabi dan juga semua kaum muslimin berserta dengan keluarga suku Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim dan juga Bani Abdul Manaf, betul? Diboikot oleh orang Quraisy. Berapa tahun? Masih ingat berapa tahun? Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib diboikot, walaupun mereka orang kafir, tapi kerana mereka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh orang Quraisy memboikot Nabi dan juga keturunannya selama tiga tahun. Tidak boleh bertransaksi, tidak boleh berjual beli. Kalau ada kalau mertua, kalau ada hubungan pernikahan diceraikan. Semua ini terjadi ketika boikot oleh orang Quraisy selama 3 tahun, sampai perjanjian itu terbatal dengan izin Allah ketika perjanjian itu dimakan oleh kemarin? Rayap. Rayap makan isi perjanjian tersebut, meninggalkan kalimat tak salah saya kalimat Allahumma bismillah begitu. Nah, itu yang tertinggal kalimatnya, hanya nama Allah. Baik, kemudian orang Quraisy setelah habis boikot, maka coba kali terakhir untuk memujuk Abu Talib, tapi ternyata mereka berkunjung ke Abu Talib ketika mendengar kabar bahawa Abdul Muttalib sakit, udah nazak, udah hampir waktunya untuk meninggal. Maka datang untuk kali terakhir memujuk Abu Talib, kan? Ternyata Abu Talib masih berkeras, tidak mau menyerahkan Nabi SAW. Dan juga ketika Nabi memujuk Abu Talib untuk masuk Islam, wahai paman, silalah kau masuk Islam, ucap satu kalimat, la ilaha illallah, pasti aku doakan kepada Allah agar dosamu diampuni. Tapi Abu Talib masih berkeras untuk tidak mau meninggalkan agama nenek moyangnya. Maka kerana itu sampai Nabi memaksa Abu Talib sampai turun ayat apa? Surah Al-Qasas dan juga surah At-Taubah.
Al-Qasas ayat 56 kemarin kan? Al-Qasas ayat 56. Surah ke-28 ayat yang ke-56. Ada yang nak baca? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan engkau ya Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada man ahbabta, yang engkau kasih, orang-orang yang engkau kasihi. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka hidayah itu dari petunjuk Allah. Allah pilih siapa yang layak menerima petunjuk. Dan wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Maka Abu Talib termasuk orang yang tidak mahu menerima petunjuk. Walhal Allah sudah berikan petunjuknya. Kan kita dah bahas kemarin. Hidayah untuk Abu Talib sudah datang. Apa hidayahnya? Dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nabi ada sebagai ponakannya. Nabi berdakwah, Abu Talib bantu semuanya. Kan? Tapi tidak mahu masuk Islam. Terus ayat satu lagi, surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 113. Man kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dan tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan keampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang musyrik itu adalah uli qurba, yakni kaum kerabatnya, setelah jelas mereka adalah apa? Annahum ashabul jahim, setelah jelas bahawa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahannam. Maka Allah di sini beri kuncinya. Apa dia tadi? Tidak boleh kita mendoakan orang kafir setelah jelas kekafiran mereka. Maksudnya apa? Apa maksud setelah jelas kekafiran mereka? Selama mereka hidup boleh jadi muslim apa tidak? Boleh, ada peluang? Ada peluang untuk masuk Islam? Ada. Setelah jelas mereka kafir, maksudnya hanya setelah mereka mati. Ini kalimat yang disampaikan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir. Beliau kata, setelah jelas mereka mati, setelah jelas kemusyrikan mereka, maksudnya hanya setelah mereka meninggal dalam keadaan kafir. Maka waktu itu tidak boleh kita mendoakan orang kafir. Tapi ketika hidup boleh. Ya Allah berikan dia hidayah, boleh? Ya Allah berikan dia rezeki, boleh? Ya Allah selamatkan dia daripada bara bahaya, boleh? Semua boleh, tak ada masalah selama hidup. Tapi kalau once dah meninggal, tidak boleh. Ya Allah ringankan azabnya, boleh? Ya Allah berikan dia syurga. Tidak boleh. Jelas mereka penghuni neraka Jahannam kerana tidak masuk Islam. Baik, jelas apa jelas di sini? Jelas. Mendoakan keburukan. Mendoakan keburukan contohnya apa dia? Supaya datang azabnya. Ditambahkan azabnya setelah meninggal. Betul, boleh. Boleh ditambahkan azabnya ya Allah, sebab mereka golongan yang ingkar, tidak percaya kepada Islam, malah mengolok-olok orang. Jadi boleh kita kata kepada Allah, tambahkan azab mereka biar mereka rasa di akhirat. Itu boleh. Tapi ketika hidup jangan pula doakan azab untuk mereka.
Itu kecuali yang terang-terang menentang contoh Yahudi, doakan kebaikan untuk mereka. Yahudi tidak sama sekali, sebab mereka menyembelih orang Islam. Maka kita kata Yahudi laknatullah, kan? Israel laknatullah, moga laknat Allah turun kepada orang Israel. Maka itu boleh, sebab apa? Mereka memerangi umat Islam. Tapi mana-mana orang-orang musyrik yang memerangi umat Islam, maka boleh kita doakan mereka binasa, sebagaimana dalam kunut nazilah yang dibacakan oleh Nabi SAW. Tapi sebaiknya kita ikut cara Nabi SAW, tetap mendoakan orang-orang yang kafir tadi, walaupun dia berbeda agama dengan kita. Kalau dia baik dengan kita doakan kebaikan. Itu jelas? Ada pertanyaan? Doakan buruk. Lanjut. Ada doanya kembali ke kita. Kalau kita mendoakan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Yang diambilkan oleh malaikat itu kan, itu juga terhadap dirimu. Ini sesama Muslim. Lihat, sesama Muslim atau sesama Muslim. Saya tak boleh doakan kejelekan pada orang Muslim yang lain. Sebab dalam Islam tidak boleh saling mencela. Kan ada kan? Nah, kita belajar kemarin, tidak boleh saling mencela sesama Muslim. Tapi orang kafir yang memerangi Islam, boleh nih? Bukan kafir yang baik, maksudnya kafir bukan kafir zimmi, kafir harbi. Nah, itu kan ada jenis kafirnya. Kafir zimmi yang masih berbaik dengan orang Islam, tidak memerangi orang Islam. Mereka tidak boleh kita mendoakan yang jelek. Yang pasti kita doakan dia diterima, beri hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kafir harbi yang memerangi umat Islam itu terang-terang boleh. Itu tidak akan kembali kepada Anda. Sebab kita termasuk orang yang masuk ke hadis lain. Apa hadisnya? Orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi makbul apa tidak? Nah, tak kalah malaikat mendoakan kita kembali kan? Celaka Israel, takkan celaka pula kita. Boleh buat di sini? Jelas? Nah, maka di sini kalau kafir yang memerangi umat Islam, kita mendoakan jelek, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi jangan kafir zimmi atau sesama Muslim. Nah, itu yang dilarang. Itu akan berbalik kepada kita ya. Mudahan rezeki kau tak lancar. So kita gara-gara marah dengan dia, bertengkar. Mudah-mudahan rezeki kau tak lancar. Maka akan berbalik kepada kita. Sebab kita mendoakan jelek sesama Muslim. Jelas? Oke, ada yang lain? Tak ada? Oke, terus lanjut. Maka setelah wafatnya, maka terjadinya amul uzun, yakni tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Sebab di tahun ini maka wafatnya dua insan yang paling Nabi kasihi. Terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Kata Syekh di sini tahun ke-10 kenabian. Maksudnya tahun ke-10, 3 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Nah, 3 tahun kan 13 tahun di Mekah. 10 tahun di Madinah. Maka Nabi tahun ke-10, maka Nabi diuji, disebut tahun amul huzun, yakni tahun kesedihan. Sebab Nabi diuji dengan pelbagai macam ujian berat. Di antaranya yang pertama terjadi pada bulan Rajab. Kata di sini, lihat nih, bulan Rajab ya. Bulan Rajab tahun ke-10. 6 bulan setelah boykot. 6 bulan setelah keluar daripada boykot. Maka wafatnya paman Nabi, yakni Abu Thalib. Wafatnya Abu Thalib. Cuma setelah wafat, diuji lagi. Saya lanjutkan. Kata Syekh, setelah 2 bulan atau 3 bulan dari wafatnya Abu Thalib,
Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra pun wafat. Nah, tepatnya pada bulan Ramadan. Tadi Rajab, Syaban, masuk. Gini tak? Rajab, Syaban, Ramadan. Maksudnya 3 bulan setelah wafatnya Abu Talib, Nabi diuji dengan wafatnya Khadijah pada umur 65 tahun. Sedangkan Rasulullah ketika itu berusia kan tahun ke-10 kenabian. Maksudnya Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40. Tahun ke-10 maksudnya udah 50 tahun wafatnya Khadijah Al-Kubra. Maka sosok Khadijah merupakan nikmat yang Allah yang paling agung bagi Rasulullah. Sebab selama 1/4 abad hidup bersama dengan Khadijah. Maksudnya 20 berapa tahun? 1/4 abad. 25 tahun. 25 tahun tinggal hidup dengan Nabi, sentiasa ada di sisi Nabi, memberikan dorongan kepada Nabi, semuanya membela Nabi SAW, baik dengan harta maupun jiwa. Maka kata Nabi SAW mengenang Khadijah, Nabi selalu sampaikan, dia telah beriman kepada aku saat tidak ada manusia yang beriman kepada aku. Maksudnya yang pertama terima Islam siapa? Khadijah, istri Nabi SAW, kan? Manusia pertama. Dan dia membenarkan aku saat manusia mendustakan aku. Dia mengeluarkan hartanya untuk aku saat manusia tidak mau memberikan aku harta. Allah mengurniakan anak darinya, sementara tidak dikurniakan kepada aku selain darinya. Betul kan? Istri Nabi berapa jumlah? Yang resmi 11 resmi. Khadijah termasuk Khadijah 11. Jadi 10 istri yang lain bukan tidak resmi, tidak beri zuriat. Tolak ke tepi hamba ya. Maryah itu hamba. Maryah Al-Kibtiyah, hamba Nabi, tidak masuk daftar istri. Hamba lain, istri lain. Nah, dari Maryah ada anak, tapi dari istri resmi Nabi 10, semuanya tidak ada anak kecuali Khadijah. Berapa anak? 6. 7 nambah dia. Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Zainab dan Fatimah. Nah, Fatimah binti Muhammad 6. Ibrahim dari hamba. Dari hamba saya. Oke, 6 Nabi, anak Nabi semuanya lahir dari zuriatnya Khadijah. Maka Nabi paling sayang kepada Khadijah. Maka sampai di sini kata Syekh dalam tafsir Bukhari, Abu Hurairah mengatakan Jibril mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inilah Khadijah. Dia datang membawa lauk pauk, makanan dan minuman. Bila dia mendatangmu nanti, sampaikanlah salam Rabbnya kepadanya dan kabarkan tentang rumah untuknya di dalam syurga yang diperbuat daripada permata bambu yang tidak ada kebisingan dan keletihan di dalamnya." Maka di sini ketika Nabi di Gua Hira bermunajat kepada Allah, kan, Khadijah sering bawa makanan naik. Siapa yang pernah pergi umrah, ada sampai Gua Hira, ada tengok tour keliling Mekah tu, ada ke Gua Hira kalau anda tour umrah ataupun haji. Coba lihat betapa susahnya nak naik ke Gua Hira. Lihat seorang perempuan malam hari bawa bekal untuk Rasulullah. Maka Jibril kata, ya Rasulullah, kalau datang istrimu nanti, sampaikan kabar. Apa kabarnya? Allah titip salam. Nih takkan orang dapat nih. Bayangkan kalau saya titip salam ke bapak ya, kalian biasa. Ni Allah menitipkan salam kepada siapa? Khadijah. Ini salam yang paling agung. Salam itu apa dong?
Doa sesama manusia biasa. Tapi kalau Allah mendoakan seseorang, boleh bahasanya begitu. Allah mendoakan seseorang, pasti itu Khadijah. Moga dia selamat dan Allah berikan dia nanti syurga, yang mana di dalam syurga itu ada rumah yang tidak ada keletihan, tak ada kebisingan. Semuanya hidupnya aman, selamat dan sejahtera. Ini yang Allah berikan imbalan balasan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Nah, makanya Khadijah nih Pak, saya beri contoh lah, berbanding istri kita. Kalau bapak balik rumah, pertanyaan pertama istri apa? Kalau bapak balik ke rumah lah, lambat atau gimana lah, apa pertanyaan pertama istri? Dari mana? Betul? Dari mana? Walhal tahulah kita balik dari kantor, dari mana? Pasti jawabannya apa? Dari mana? Buat apa? Kan? Kenapa? Tapi kalau Khadijah, Nabi pulang dari urusan tidak pernah berkata demikian. Tak ada dari mana, kenapa lambat. Boleh nih? Tidak ada beri soalan-soalan seperti apa? Pegawai pajak. Betul? Pegawai pajak nanya kan, kenapa, dari mana? Kan? Semua pertanyaannya antum kena jawab semua kan? Nah, tidak. Tapi istri Nabi pertama datang langsung menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita datang yang kopi harus minta, tapi sudah disiapkan. Nah, nak mandi dah siapkan air, dah siapkan pakaian. Beliau nih layanan Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat luar biasa. Tidak ada istri yang mampu melakukan demikian kecuali Khadijah radhiyallahu anha. Luar biasa. Kan? Ketika Nabi lari dari Gua Hira tu, lihat Jibril, wahyu pertama, Nabi ketakutan. Nabi apa? Ketakutan. Bila pulang ke rumah, nah, kalau istri kita pulang ketakutan, apa katanya? Nak mampus ke apa? Apa bahasanya kan? Nak sampuk ke apa ni? Nah, pertanyaannya luar biasa kan? Apa abang? Siapa pukul? Kena pukul ke apa? Pertanyaannya aneh-aneh. Tapi kalau istri kan, Nabi pulang ke rumah dari Gua Hira itu ketika ketakutan, Khadijah tidak nanya soalan apapun, langsung peluk Nabi dengan selimut, ditutupkan. Apa tenangkan. Setelah tenang, Nabi yang buka cerita. Khadijah tidak bertanya. Boleh nih, tidak menyusahkan suami dengan pertanyaan. Boleh paham nih? Tunggu tenang, selesai. Nah, itulah ciri istri yang terbaik, istri soleh. Mana Pak Usnul? Pak Usnul, istri begitu apa tidak? Maka kata Nabi SAW, hadis yang sangat terkenal, apa kata Nabi SAW? Kalau laki-laki sempurna itu banyak. Laki-laki apa? Sempurna itu banyak, kata Nabi, sepanjang zaman. Laki-laki yang sempurna, laki-laki yang terbaik itu banyak. Sebab di kalangan para Nabi saja banyak laki-laki yang sempurna. Para sahabat pun banyak yang sempurna. Tapi kalau wanita sempurna sepanjang zaman itu tidak banyak. Hanya kalau satu hadis kata 4, hadis yang lain tambah 5. Jadi kita ambil 5 lah. 5 wanita terbaik sepanjang zaman. Maksudnya dari Adam sampai ke hari kiamat nanti. Hanya ada 5 wanita terbaik. Siapa? Dari zaman dulu lah. Betul. Kita mulai sebelum Maryam lagi. Imra'atul Fir'aun. Istri Fir'aun. Asyah binti Muzahim atau Muhazim. Asyah. Terus Maryam ibnu Imran. Siapa Maryam? Ibunya Isa alaihi salam. Terus ketiga, baru masuk ke zaman Nabi. Kalau zaman Nabi 3. Fatimah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Khadijah binti Khuwailid,
Dan di hadis yang lain tambah Aisyah binti Abu Bakar. Nah, kata Nabi 5 ini wanita terbaik. Yang lain bukan terbaik, maksudnya boleh lah, lulus lah katakan. Nah, istri bapak terbaik untuk bapak ya. Terbaik untuk bapak, belum tahu nih untuk yang lain. Baik, jelas sampai jelas. Ada pertanyaan sampai di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut Pak, ya. Salam. Betul, kurang lebih, bukan kurang lebih, memang daftarnya 11, kurang lebih lah. Nah, terus Pak. Nah. Istri resmi. bukan nikah siri. Bukan nikah siri. Ini namanya kita sebut ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang beriman. Ibu-ibunya orang beriman. Saya berikan dalil dulu nih. Apa dalilnya? Surah Al-Ahzab. Coba buka surah Al-Ahzab. Saya berikan dalil dulu, surah Al-Ahzab. Al-Ahzab surah keberapa? Surah ke-33. Ayat 6 dulu. Ayat 6. Oke, saya bacakan. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Apa dia? Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibanding diri mereka sendiri. Dan istri-istri Nabi adalah ummahatuhum, ibu-ibunya mereka. Mereka itu siapa? Umat Muhammad. Jadi istri-istri Nabi adalah bunda-bunda kita. Untuk orang beriman. Dan Nabi itu lebih afdal, maksudnya lebih utama daripada diri kita. Maksudnya harus kita sayangi Nabi lebih daripada menyayangi diri sendiri. Maksud di sini ummahatuhum, maksudnya istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibunya orang beriman. Terus lanjut ayat 32. Ayat 32. Baca Bang. Jumpa. Ada yang nak baca kan? Ya Nisa. Ya Nisa an-Nabi lastunna qarabah Ahadim minan nisa'i khaytunna fala biqawli alal lazina fi wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Baik, ini perintah yang Allah berikan pada istri-istri Nabi. Kamu itu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain jika mereka termasuk orang yang bertakwa. Maka di sini munculnya apa? Istri-istri Rasulullah harus memakai boleh hijab, bukan hijab, cadar, menutupi wajah mereka, tidak dinampakkan, dan tidak boleh bersuara tinggi sebab akan apa itu? Bangkitkan nafsu di kalangan orang-orang yang ada penyakit. Maka di sini Allah memberikan kita banyak lagi ayat lain ya tentang ummahatul mukminin, bahwa istri-istri Nabi adalah ibu-ibunya orang-orang beriman. Istri Nabi kan saya bilang berapa tadi? Berapa? 11. Boleh senaraikan? Boleh senaraikan 11 itu.
hadiah daripada raja, kan? Raja Mesir menghadiahkan kepada Nabi seorang hamba, yakni Maria. Terus Nabi dapat tawanan perang, maka statusnya hamba. Hamba tidak boleh dinikahi sebab statusnya hamba, belum lagi merdeka. Jelas, zaman Nabi masih ada sistem itu. Tapi mulai udah Nabi berikan atoran-atoran supaya tidak menindas orang-orang hamba. Jelas Pak? Ada dua orang hamba Nabi SAW, satu Maria, satu lagi Raihana. Dua, Maria dan Raihana. Dua ini tidak boleh disebut istri, tapi hamba. Hamba boleh digauli, boleh dapatkan anak, itu tidak menjadi haram. Zaman sekarang boleh? Bapak dengan karyawan? Nah, itu tak boleh sebab statusnya merdeka, tidak ada hamba. Boleh Bapak sini? Maka zaman Nabi masih ada hamba, maka Nabi memiliki hamba perempuan. Jelas Pak? Jelas? Oke. Diberi itu Ustaz, Maria kan? Maria dari Raja Mesir. Raja Mesir. Memang statusnya sebagai hamba. Tapi setelah sampai ke Nabi, kan Nabi tidak memperlakukan sebagai hamba. Maksudnya dijadikan istri kan? Maria maksudnya. Maksudnya memang dia sebagai adalah seorang hamba kan, bukan kan? Tapi tidak ada rumah. Hamba maksud sini tidaklah antum harus nindas tidur di kandang kuda, tidaklah demikian. Boleh nih? Maka saya katakan Nabi datang bawakan sistem hamba itu masih ada, tapi diperelongkan berbanding zaman jahiliyah, di mana perempuan hamba ini langsung ditindas, dizolimi, dipukul dan sebagainya. Zaman Nabi diberikan aturan ketat, kalau kau miliki hamba tak boleh pukul hamba. Kalau kau pukul hamba, kau wajib membebaskan, memerdekaan. Boleh bahas ini? Nabi statusnya masih hamba, tapi Nabi memberikan layanan yang baik. Boleh nih? Layanan yang baik belum berarti istri Nabi. Makanya marah Hafsah ketika Maria masuk kan kasusnya kita lihat kan, kasusnya kita pernah belajar kemarin kan, nanti ada pembahasan dalam kitab ini. Hafsah marah ketika apa? Maria datang ke rumahnya sebab statusnya hamba. Jelas. Cuma hamba ini bila bebas, kenapa Nabi tak membebaskannya? Nabi bebaskan. Bila ada anak langsung jadi ummu walad. Apa itu ummu walad? Jadi ada statusnya, bila hamba ini melahirkan anak tuannya, otomatis perempuan ini nanti merdeka. Maka ketika melahirkan Ibrahim, Maria menjadi orang yang merdeka. Nanti pembahasannya nanti. Jelas? Oke, ada yang lain? Ada yang belum? Oke, baik. Apa yang terjadi pada tahun Ummul Huzun saya lanjutkan dulu. Baik, dua peristiwa sedih ini berlangsung dalam waktu yang singkat, maka Nabi sedih, pilu, menyayatnya hatinya. Rasulullah kemudian datang cobaan-cobaan yang lain, terus beruntun dari kaumnya. Maka lihat nih, bila Abu Thalib wafat, maka kaum Quraisy makin berani untuk menekan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Mereka makin berani terhadap Nabi, mereka terang-terang menyiksa dan menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedih Nabi makin tambah nih, tambah lagi Quraisy makin menentang, melawan. Nah, kerana itu Nabi merasa hampir putus asa mendakwahi orang Mekah. Maka kemudiannya Nabi, ini lanjut kisah nanti nih. Nabi coba berdakwah ke
kota lain, yakni kota Taif, ke kota Taif. Ya, di situ apakah dakwah Nabi diterima? Nah, nanti tahu kisahnya. Tapi kerana Nabi tak tahan lagi dengan penduduk Mekah, jadi Nabi ambil inisiatif, Nabi ingin berdakwah lagi ke kota lain. Coba mana tahu ada yang masuk Islam. Maka seksaan Nabi begitu, seksaan yang dihadapi oleh Nabi sangat keras, dan waktu itu para sahabat pun turut sama di seksa dan ditekan. Siapanya? Antaranya Abu Bakar. Siapa? Abu Bakar pun sama, ditekan oleh penduduk Quraisy. Nah, maka ketika itu kata Syekh di sini, Abu Bakar berhijrah dari kota Mekah, dia mencapai suatu tempat yang bernama Barkul Ghimat dengan tujuannya ke arah Habsyah. Nah, tujuannya dari Abu Bakar pun tidak tahan, ingin berhijrah ke Habsyah. Nah, begini, karena Abu Bakar pun tidak tahan ditekan oleh orang Quraisy, maka Abu Bakar ambil keputusan ingin berhijrah ke Habsyah, tapi tidak jadi. Sebab apa tidak jadi? Ada daripada kalangan Quraisy yang bernama Ibnu Daghinah mengajaknya pulang dan memberinya suaka. Tahu suaka? Perlindungan. Jadi orang Quraisy ada seorang nih, dia baik sebab kawan baik dengan Abu Bakar, maka kau jangan risau Abu Bakar, biarlah orang Quraisy buat apa, aku melindungimu. Maka Abu Bakar tidak berhijrah ke Habasyah. Baik, lanjut. Terus ketika Abu Talib wafat, kaum Quraisy menyiksa Rasulullah dengan siksaan yang lebih, yang tak berani ketika dilakukan ketika Abu Talib masih hidup. Sampaikan seorang begundal Quraisy menghalangi jalan Nabi dan ambil debu dan dilempar ke muka Nabi SAW. Bayangkan, Arab pedalaman, orang apa kita sebut? Badui. Yang orang pedalaman Badui yang pedalaman, bukan orang yang teredukasi, ini orang yang kurang edukasinya, sampai dia berani menghalang jalan Nabi, dia ambil debu lempar ke muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat nih, tatkala Nabi masuk ke rumah dengan kondisi demikian, ditaburi debu, masuk pulang ke rumah nih, maka salah seorang anak perempuan Nabi menyongsongnya dan membersihkan debu dan menangis. Kata perempuan ini, anak Nabi, jangan menangis. Kata Nabi, jangan menangis duhai anakku, sesungguhnya Allah lah yang akan menolong ayahandamu. Nah, di sini Nabi keluarga Nabi sedih dengan layanan yang diberikan oleh siapa? Orang Quraisy. Maka di sini dengarkan baik. Setelah wafatnya Khadijah, Nabi menikah. Ini lanjut nih. Selama Khadijah masih hidup, Nabi tidak Nabi tidak kawin lain, tetap hidup setia dengan Khadijah. Tapi setelah Khadijah wafat, di tahun sedih ini, Nabi menikah dengan perempuan istri yang nomor 2-nya. Istri yang kedua, maksudnya istri kedua lah dari daftar. Khadijah pertama, istri nomor 2 siapa nih? Saudah. Siapa? Saudah binti Zam'ah. Nabi nikah pada bulan Ramadan, kan baru meninggal. Ya Allah, baru meninggal istri. Langsung bulan itu juga kawin. Bulan Syawal. Oke, Khadijah wafat. Ingat Abu Talib wafat Rajab. Khadijah bulan Ramadan. Sebulan setelah Khadijah wafat, Nabi, bukan Nabi bawa kerana orang sekeliling Nabi suruh Nabi kawin. Maka kawinlah Nabi dengan Saudah pada bulan Syawal. Bulan Syawal pada tahun ke-10 kenabian. Saudah ni siapa? Saudah ni termasuk wanita yang awal-awal masuk Islam dan ikut hijrah ke Habasyah. Janda Janda anak 7.
Janda anak 7 tak salah saya, janda anak 7 dan usianya lebih tua dari Nabi SAW. Tak salah saya, Nabi 50, beliau 60-65. Nah, bapak mau, Pak Usul mau. Bayangkan Nabi lah ni, di sini jelas Nabi menikah bukan kerana nafsu. Logiknya bapak 50 mesti cari yang ya paling 40 lah, betul Pak ya? Nah, 20 harus makan banyak obat kuat nih, kan? So, baik. Nah, tapi Nabi SAW 50 tahun menikahi Saudah yang lebih tua umurnya. Anak ramai lagi. Bapak mikir apa tidak? Gimana aku nak jaga semua anak dia ni? Lihat, Nabi tidak mikir sebab nafsu. Maka Saudah, nah setelah dia mandi di sini, Saudah ada suami. Okey, ada suami ketika hijrah, maka di situ ketika di Habasyah suaminya meninggal. Bila suaminya meninggal, maka dia pun pulanglah ke Mekah. Saudah ni pulang. Maka selesai waktu iddah, Nabi melamar dan menikahinya. Maka inilah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi setelah sepeninggalan Khadijah. Nah, baru setelah itu barulah masuk siapa? Nombor 3 nanti. Aisyah. Aisyah tu setelah beberapa tahun selang. Nah, kan? Nanti kita bahas. Baik, sampai di sini maksud Nabi menikahi dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah seorang janda. Janda bukan janda muda, apa dah tua dah. Janda yang tua. Maka Saudah ini sampai dia kata, ya Rasulullah, nanti kita ada pembahasannya, apa kata dia? Ya Rasulullah, aku ni tak mampu melayanimu lagi dah. Awalnya Saudah nolak. Sebab apa? Ketika Nabi lamar, Saudah nolak. Kenapa nolak? Karena beliau takut, aku ni dah tua ya Rasulullah. Aku takut tidak bisa menjadi isteri yang baik. Takut bukan aku yang jaga engkau, kau yang harusnya jaga aku nanti. Ya Rasulullah, aku tidak mau awalnya. Tapi Nabi kata tidak apa, maka Nabi pun menikahinya karena ingin membela sebab perempuan yang masuk beliau ni awal-awal Islam masih belum kuat, maka harus dilindungi perempuan. Maka Nabi menikahi janda ini. Kan, untuk memberi perlindungan. Maka Nabi kata tidak mengapa. Maka nanti kita lihat sampaikan giliran malam itu diserahkan kepada Aisyah. Giliran siapa? Giliran Saudah. Nah, Saudah sampaikan dengan Aisyah, ya Aisyah, aku tak mampu melayani Rasulullah. Aku serahkan malam aku kepadamu. Maka Aisyah dapat dua malam giliran dalam istri Nabi yang 9 nanti tu. Nah, jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Apakah pada waktu Nabi menikah dengan Saudah perintah Allah atau adalah dari screening tadi itu ya? Maka faktor apa tadi? Faktor sosial. Faktor apa? Kalau perintah Allah hanya ada, tak salah saya Aisyah, perintah Allah siapa lagi? Aisyah itu langsung dari dan juga nih siapa? Zainab, tak salah saya. Zainab tak salah saya. Itu dari perintah Allah. Nabi menikahi sepupu. Kan? Nah, itu ada perintah Allah. Yang lain faktor sosial. Kalau faktor politik ada juga. Safiyah, orang Yahudi. Nabi ingin berbaik dengan Yahudi, Nabi mengambil perempuan kalangan Yahudi. Ini faktor politik. Kalau Saudah ini bukan perintah Allah, tapi faktor
sosial, ingin melindungi saudah, sebab Islam waktu itu masih lemah, lemah. Kan baru beberapa ratus orang, belum ramai. Maka Nabi ingin membelanya. Suami pun tak ada orang kafir nak nikahinya, betul? Tak ada orang kafir nak nikahinya sebab dia Islam. Maka Nabi memilih saudah untuk melindungi. Jadi faktor sosial. Oke, ada yang lain? Ada Pak? Nambah? Udah? Baik, pertemuan yang berikutnya baru kita bahas tentang dakwah Nabi di kota Taif. Kota Taif. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kepada Rasulullah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.